Profesor Dr. Muhyiddin Syah, MED, dan jabatan pekerjaan saat ini yaitu Guru Besar Emeritus Universitas Nusa Putra Sukabumi. Bismillah, alhamdulillah, saudara-saudara Ketua Prodi PGSD di Undiksa dan di UMC, para guru dan para mahasiswa, serta para pengamat pendidikan yang mungkin hadir dalam arena Zoom ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga kita semua berbahagia. Sebetulnya pendidikan literasi dan numerasi itu menurut saya nggak begitu penting loh. Kita sudah mengajarkan matematika di perguruan tinggi dan juga statistika. Itu numerasi itu. Kita mengajari mahasiswa untuk membuat tabel-tabel, frekuensi, persentase. Itu numerasi itu. Kita juga mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, literasi itu. Mengajarkan cara membuat laporan penelitian, literasi itu. Ada policy. Policy itu ditetapkan sebagai rencana pasti yang harus dilaksanakan. Kita membutuhkan resources, yaitu SDM, membutuhkan money, membutuhkan materials. Sebelah kanan ada managerial processing. Di situ ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi. Unsur ini kita padukan untuk menjalankan core business, pembelajaran bermutu dengan budaya literasi dan numerasi. Nah, core business ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan menjadi PGSD yang efektif dalam hal berbudaya literasi dan numerasi. Kalau PGSD sudah efektif, kita berharap ada kepuasan stakeholder dan consumers. Jadi, setiap kebijakan apapun namanya harus bermuara pada kepuasan atau satisfaction. Dan tentu saja kalau masyarakat puas, masyarakat akan menyebarluaskan kepuasannya kepada tetangga sebelah, kepada teman, kepada kolega. Bahwa di sana ada kebijakan X, wah itu menarik sekali dan menguntungkan. Apa signifikansi literasi itu? Kita lihat dari sini, ada kebijakan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu kalau bagus akan menghasilkan proses belajar. Proses belajarnya bermutu karena proses pembelajarannya bermutu. Dan hasil belajarnya pun perubahan bermutu. Jadi mahasiswa berubah menjadi pintar, menjadi terampil, bukan karena proses pembelajaran yang disampaikan oleh dosen secara langsung. Mahasiswa menjadi pintar dan terampil karena hasil belajar, bukan hasil mengajar. Bahwa mahasiswa itu belajar karena ada dosen mengajar memang benar. Dan disitulah arti pentingnya dosen menjadi pendorong, pemberi motivasi, mahasiswa menjadi belajarnya dengan baik, nanti perubahannya menjadi baik. Apa yang terjadi nanti? Tujuannya ini, terciptanya PGSD efektif akan tercapai. Yang efektif, PGSD yang efektif ialah PGSD yang memberi satisfaction atau satisfactory. Lihat ini. Nah ini. Literasi itu melek aksara. Literacy. Lawannya illiteracy. Orang yang melek aksara disebut literate person, sedang orang yang buta aksara disebut illiterate person. Numerasi itu pengertiannya seperti ini. The action of process of calculating or assigning a number to something. Perbuatan dan tahapan menghitung atau menggunakan angka atau nomor untuk sesuatu. Jadi aksi dia. Ini menunjuk pada perbuatan kalau numerasi itu. Perbuatan dan tahapan menghitung.
Ya, orang yang berkemampuan numerasi dapat disebut melek angka. Gitu. Orang yang melek angka berkemampuan mengidentifikasi lambang angka, nomor urut, jumlah untuk membuat tabel, grafik, dan sebagainya yang bersifat kuantitatif. Sekarang kita lihat tingkatannya. Kita lihat dari bawah. Selama ini orang melek huruf itu macam-macam. Yang paling dasar ialah melek huruf yang disebut performative, yaitu berkemampuan dasar membaca, menulis, dan bicara sesuai dengan kelaziman yang ada. Dia ya, anak lulus SD, lulus MI, itu kira-kira dia berkemampuan literasi yang performatif. Tetapi tidak untuk fungsional, tidak untuk informational, tidak untuk epistemik. Beda lagi itu. Begitu. Kita lihat sekarang di atasnya, setelah orang berkemampuan dasar membaca menulis, orang dapat menguasai literasi fungsional, menggunakan bahasa untuk kehidupan sehari-hari, baca buku panduan, mengisi formulir, yang kemudian meningkat menjadi informational literacy. Yang informational literacy itu berkemampuan menggunakan bahasa untuk mengakses. Nah, ini bedanya ini. Artinya apa? Orang itu menggunakan bahasa untuk memasuki sesuatu di luar dirinya sendiri, di luar dunianya. Dia memasuki dunia internet yang harus dia akses untuk pengetahuan yang diperlukan. Nah, di sini yang jadi masalah. Termasuk masalah yang kadang-kadang dihadapi oleh mahasiswa. Mahasiswa kita masih cukup banyak yang belum memiliki literasi informasional. Mereka masih gagap ketika harus melihat website kependidikan, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa internasional atau bahasa Inggris. Yang terakhir ialah epistemik. Ini tingkat tinggi ini, yaitu kemampuan mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan, misalnya pengetahuan saintek, ke dalam ungkapan bahasa, khususnya bahasa tulisan, yang menemukan inovasi teknologi tertentu, misalnya hasil inovasi yang dia kerjakan, yang dia kembangkan itu, dia tuliskan dalam bentuk misalnya makalah, dalam bentuk handout, dan dalam bentuk panduan, dalam bentuk apapun yang menceritakan, menarasikan temuannya di lapangan. Ada banyak. Ada lagi literasi politik, literasi ekonomi, literasi budaya, dan sebagainya. Kita semua berharap mahasiswa PGSD memiliki literasi perpustakaan. Tetapi jangan lupa bahwa perpustakaan itu sekarang tidak lagi kita lihat sebagai gedung bertingkat, di dalamnya ada banyak buku. Perpustakaan dapat kita lihat di jaringan internet. Ada banyak perpustakaan di jaringan internet. Perpustakaan itu ada yang dunia nyata, ada yang dunia maya. Kedua, literasi media. Semua mahasiswa harus tahu cara menggunakan media. Misalnya untuk membuat gambar, menyusun tulisan, membuat slide. Sekarang kita lihat signifikansinya. Arti penting literasi itu apa? Bagi profesionalisme guru. Literasi itu dapat meningkatkan mutu pembelajaran yang memudahkan siswa untuk belajar. Literasi itu dapat meningkatkan konsep diri dan harga diri di mata masyarakat. Mahasiswa PGSD akan meningkat gengsi dan reputasinya sebagai mahasiswa PGSD calon guru kalau dia memiliki harga diri dan konsep diri. Ketiga, literasi itu dapat memperluas pengetahuan dan wawasan kependidikan dan seterusnya sampai pada
kemampuan memperluas pengetahuan dan wawasan, kependidikan, masa kini, dan masa depan. Saya kira cukup